Selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi dalam Renungan Harian, pekan ketiga masa biasa, Selasa 23 Januari tahun 2024 dimanapun berada. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan pagi, mari kita membukanya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas hari baru dan nafas hidup yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu dan senantiasa melaksanakan sabdanya dalam hidup. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda pagi ini, saya ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah ibunda dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu banyak orang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu berdiri di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?" Yesus memandang mereka yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak orang dan pada umumnya orang memahami arti saudara dan saudari adalah karena terlahir dari satu rahim ibu yang sama atau berasal dari garis keturunan yang sama, entah kakek ataupun nenek, baik itu dari turunan sang ayah atau ibu kita, atau lewat garis keturunan lurus ataupun garis keturunan menyamping. Saudara juga dapat dipahami berasal dari daerah yang sama ketika kita berada di perantauan. Misalnya, ketika berada di tempat perantauan, satu orang Nagie, bilang saja begitu, dengan satu orang dari Solor ataupun dari Adonara maupun Lembata, mereka akan merasa satu dan bersaudara ketika bertemu dan senantiasa menyatakan diri sebagai saudara dalam satu kelompok identitas diri, yakni orang Lamaholot. Walaupun tidak saling kenal secara dekat dan mendalam. Ingat, walaupun tidak saling kenal secara dekat dan mendalam, tapi bila jauh dari kampung halaman, orang selalu memiliki rasa persaudaraan itu. Bapak Ibu para pendengar firman, Yesus dalam Injil pagi ini memberi arti baru dalam kaitan dengan term atau kata saudara menurut penginjil. Pemberian arti baru pada kata saudara atau saudari ini berawal dari sebuah peristiwa, yakni saat Yesus sedang mengajar, lalu datanglah Maria ibunya, yaitu Bunda Maria, dan saudara-saudaranya yang mungkin saja anak-anak dari saudara-saudara sepupu.
baik dari Santa Maria maupun Santo Yosef. Siapa tahu, bisa jadi. Karena penginjil tidak menuliskan saudara-saudara dari Yesus dari garis keturunan siapa, tetapi hanya menulis mereka berdiri di luar dan meminta bantuan orang lain untuk memanggil Yesus atau menyampaikan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Apa jawab Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari? Saat itu ada banyak orang yang duduk mengelilingi dia, dan kepada mereka ia berkata, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?" Yesus memandang mereka yang duduk mengelilinginya dan berkata lagi, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Ingat, kepada orang yang duduk di sekelilingnya, ia memandang mereka dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Jawaban Yesus itu bila didengar langsung oleh Bunda Maria, bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Maria sebagai seorang ibu. Dan bisa saja Yesus disebut anak durhaka, karena seolah-olah Yesus tidak mau mengakui Maria dan saudara-saudaranya. Sesungguhnya dengan berkata demikian, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus tidak bermaksud untuk menyangkal orang yang pernah mengandung, orang yang pernah melahirkan dan membesarkannya itu. Tetapi dengan itu Yesus memberi makna baru pada kata saudara, bahwa saudara menurut Yesus bukan terletak pada dilahirkannya dari satu rahim yang sama, atau berasal dari keturunan lurus atau menyamping, atau berasal dari satu kampung yang sama, bukan. Tapi karena orang yang mendengar sabdanya dan melakukan kehendak Bapanya dalam hidup, itulah yang disebutnya dengan dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Apa pesan Injil ini bagi kita dalam hubungan dengan kata saudara menurut Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari? Sakramen permandian yang telah kita terima tidak menjadi jaminan bahwa kita serentak menjadi saudara Yesus. Yang menjadi jaminan bahwa kita adalah saudara dari Tuhan Yesus adalah kalau dalam hidup kekristenan kita senantiasa bukan saja mendengar sabdanya, menyimpan sabdanya dalam hati, tapi juga harus melaksanakan kehendak Bapanya di surga dan sabda itu sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Hanya dengan itulah kita disebut sebagai ibunya, kita disebut sebagai saudara-saudarinya. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga kami mampu menjadi saudara dan ibu dalam hidup dan karya, dalam tugas dan pengabdian, karena kami tidak hanya mendengar dan merenungkan sabda-Mu, tapi kami mampu melaksanakan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.